Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ketemu untuk kuliah untuk pengantar sistem penyedotan air minum. Ini untuk kali kita untuk memulai kuliah SJRM. Saya akan berikan dulu pengantar di awal kuliah ini agar kita bisa memahami secara keseluruhan seperti apa isi dari masa kuliah ini. Baik, bahwa spam ini kita akan bagi menjadi 5 unit sebagaimana yang ada dalam PP 122 nomor S122 tahun 2015 bahwa terdapat unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengolahan. Nah, unit air baku ini bicara bagaimana air itu diperoleh dari sumber air bakunya, dari air baku permukaan maupun air baku air tanah. Nah, unit produksi bicara bagaimana bangunan-bangunan pengolahannya sampai nanti siap didistribusikan. Melalui unit distribusi, ini berisi jaringan perpipaan, baik pipa transmisi maupun pipa distribusi, yang nanti akan masuk ke unit pelayanan, yang mana unit pelayanan itu unit yang langsung masuk ke pelanggannya, baik melalui sambungan rumah maupun hidran umum atau mungkin hidran kebakaran. Nah, yang terakhir di pengolahan itu sifatnya adalah manajerial, sistem pengolahan, sistem manajemen yang akan diterapkan dalam sebuah perencanaan air minum. Baik, bahkan air untuk spam ini kita mulai dari dua kondisi air baku, baik air permukaan maupun air tanah. Ada sungai, ada danau, ada embung, ada mata air, ada air tanah dalam. Nah, masing-masing kondisi ini memerlukan proses berikutnya. Kalau air baku dari air permukaan ini membutuhkan yang namanya instalasi pengolahan air atau IPA. Barangkali air permukaan ini kecenderungan kualitasnya kurang bagus, ya. Nah, kemudian kalau air tanah ini relatif lebih bagus, sehingga barangkali sudah mulai gabung ke air minum atau bersih di situ. Sehingga ada dua cara, bisa dengan langsung masuk ke reservoir induk, nanti akan didistribusikan ke jaringannya, atau melalui reservoir distribusi pelayanan. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa jenis reservoir. Ada reservoir induk, yang induk ini hasil dari pengolahan keseluruhan masuk ke reservoir induk. Ada reservoir produksi. Pada skala kecil, reservoir produksi ini bisa dipakai untuk melayani reservoir baik yang distribusi maupun yang reservoir distribusi penguat. Di reservoir distribusi kita mengenal ada dua, distribusi untuk pelayanan maupun yang untuk penguat pelayanan. Nah, semuanya ini akan bermuara pada jaringan distribusi. Nah, jadi yang kuning-kuning ini adalah poin penting kita nanti akan menyelesaikan sistem distribusi air minumnya. Kemudian secara fisik, spam ini kita bisa lihat unit air baku contohnya kita menggunakan air baku dari sungai, mungkin dari karakter air permukaan ini bisa dilihat mungkin cukup keruh, ya, sehingga perlu dimasukkan ke pengolahan dulu. Jadi melalui unit pengolahan sudah jadi, siap produksi, baru masuk ke unit distribusi dengan pemompaan, dengan pipa, baik gravitasi maupun dengan pemompaan, dan yang terakhir semua akan kita distribusikan menuju ke unit pelayanan. Inilah sistem penyediaan minum secara menyeluruh, mulai dari air baku, di mana tadi sumber air baku berada, sampai nanti masuk ke rumah-rumah sebagai unit pelayanan. Nah, ini nanti menjadi satu kesatuan sistem yang namanya sistem penyediaan air minum. Nah, ini harus kita pahami semua, dan kita lebih spesifik nanti ada di posisi jaringan perpipaan ini, yaitu di unit distribusi. Oke. Ada contoh lain, ini di suatu daerah, contohnya di daerah Jambi sana,
Air bakunya menggunakan dari Sungai Batanghari, kita ambil dengan pemompaan, kita ambil pengolahan. Nah, ini adalah pengolahan, ada di Benteng, di Poni, di Aur Duri, contoh-contoh lokasi pengolahannya. Dari pengolahan ini hasilnya kita akan pompakan menuju ke menara-menara air reservoir distribusi yang di tengah kota yang mewakili, ada di Menara Cilutung, ada di Menara Pupuh ya, dan segala macam, atau yang sebagian bisa langsung ke pelayanan, tidak perlu menggunakan reservoir distribusi. Nah, ini sistem yang campuran seperti ini, ada yang langsung dengan distribusi ke pelanggan, ada yang menggunakan reservoir untuk distribusinya. Ini gambaran. Baik, itu sekilas secara makro bahwa spam yang akan kita pahami nanti seperti itu. Itulah yang namanya spam. Nah, tahapan perencanaan ini ya, kita mengenal tahapan perencanaan mulai dari rencana induk dulu. Jadi segala sesuatu harus ada perencanaan secara makro, dan rencana induk ini nanti akan diteruskan melalui rencana atau studi kelayakan. Jadi memastikan bahwa perencanaan itu layak, dan kemudian baru yang terakhir dilakukan yang namanya perencanaan teknis rinci atau detail engineering design, yang mana ini produk terakhir sebelum siap dikerjakan. Dan nanti di sini ada dokumen-dokumen lingkungan yang menyertai ya. Baik, dari perencanaan teknis ini secara konteks studi kelayakan kita akan mulai dari survei dulu. Survei ini sangat menentukan bagaimana data itu berkualitas atau tidak. Begitu data tidak berkualitas, ya nanti akan bermasalah di analisis datanya. Dan teknis analisis tidak benar, nanti akan berdampak pada ini perencanaannya. Jadi 1, 2, 3 ini sesuatu yang harus betul-betul worth dan qualified. Kayak jadi nanti 1, 2, 3 ini adalah langkah yang akan kita lalui. Sedangkan 4, 5, 6 aspek-aspek manajemen, keuangan, dan lingkungan ini akan kita pelajari di S2 nanti. Jadi kita S1 cukup 1, 2, 3 yang paling krusial. Ini 4, 5, 6 cenderung ke manajerial dan tidak terlalu sulit. Sedangkan yang 1, 2, 3 ini sangat penting ya. Karena begitu salah dalam kita mencari data, mengolahnya, dan merencanakan, nah ini 4, 5, 6 tentu pasti salah. Baik, ini kita lihat kerangka pikir bagaimana penyajian air minum ini bisa kita lakukan. Jadi kita mengenal ada unit air baku, produksi, distribusi, dan pelayanan. Nah, pengolahan kita tahu di belakang, karena tidak kita pelajari dalam sesi ini. Kemudian yang pertama kita melihat air baku. Air baku, statement yang pertama adalah bagaimana 3K ini bisa kita jawab. Itu kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Bagaimana mengenai kualitasnya, ya, kuantitasnya oke, ya. Kalau nggak oke, cari lain. Nah, cari potensinya bagaimana. Oke, potensinya dari sisi kuantitas oke. Kalau udah oke, bisa masuk ke pengolahan. Sorry. Jadi kalau kualitas oke, kuantitas oke, kontinuitas oke, semua oke, ya udah, kita nggak perlu pengolahan, langsung yes, kita langsung ke pendistribusian, bahkan langsung menuju ke pelayanan. Nah, kita nggak perlu melalui proses produksi. Nah, kalau di situ ada kualitas yang kurang bagus, harus melalui proses produksi, yaitu dengan pengolahan dulu. Nah, pengolahan pun juga ada bentuknya 3K juga. Bagaimana dengan kualitas yang kontinuas. Kalau oke ya jalan, kalau enggak olah lagi. Jadi kalau tidak layak harus diolah lagi, hasilnya masuk ke reservoir. Kalau enggak oke, ya udah langsung masuk reservoir. Dan seterusnya reservoir ini siap untuk didiskusikan ya dengan pertanyaan bagaimana dengan geologinya, topografinya, hidrolikanya, oke semua, apakah dengan gravitasi atau dengan pompa.
ya. Dan disarankan kita menggunakan reservoir distribusi sebelum masuk ke unit pelayanan. Biar nanti akses di pelayanan ini, baik SR maupun PAH ini bisa tercover. Nah, itulah kerangka pikir bagaimana untuk membuat sistem penyediaan minum ini berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala, baik dari air bakunya, produksinya, distribusinya, maupun pelayanan. Oke, ini kerangka pikir pertama kali yang kita siapkan sebelum kita melakukan perencanaan spam. Baik, sekarang mulai dari survei. Survei yang pertama adalah kita harus menyiapkan administrasinya, ya, kita siapkan surat pengantar surveinya, persiapan logistik, persiapan dan peralatan, jangan sampai ada yang lewat, sehingga kalau ini sudah lengkap, siap, kita survei pun tidak ada masalah. Kalau di tengah jalan ada pertanyaan ini dari instansi mana, ini sudah punya izin atau belum, ini sudah punya administrasinya lengkap, dan persiapan logistik punya. Kalau survei kita udah di tengah hutan, nggak ada orang jual di sana, ya kita udah harus bawa bahan makanan sendiri, alat masak sendiri, atau kita bawa perbekalan sendiri. Karena bisa jadi survei di tengah hutan bisa nginep berhari-hari, nah siap. Kalau harus pulang dulu, habis waktu nanti. Nah, itu contohnya. Kemudian kita segera melakukan pengumpulan data sekunder. Kenapa data sekunder dulu? Karena data sekunder yang paling mudah untuk dicari, yang tidak perlu banyak biaya kita keluarkan. Kita lakukan dulu. Baik kondisi iklim, sosial ekonomi, bencana tata ruang, peta topografi, geologi, hidrogeologi, dan lain-lain, ini sangat mudah kita cari. Sekarang ini sudah era IT, keterbukaan informasi, semua data yang bersifat digital bisa kita akses sesuai dengan sumber datanya. Nah, yang ketiga yang paling sulit yaitu pengumpulan data primer. Data primer kita lakukan untuk validasi data sekunder. Kalau data sekunder sudah ada, hanya tidak. Oke, baru kita masuk ke kita